Aku, Umar Said Jonglo Aginongko, Ketua Perkumpulan Syarikat Islam punya 2 juta anggota. Perkumpulan terbesar. Desa Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, terkenal akan potensi usaha peternakan sapi perah yang dikelola oleh masyarakat setempat. Beberapa peternak sapi tergabung dalam satu wadah koperasi, yaitu Koperasi Sapi Merapi Sejahtera, atau yang biasa disebut Samesta. Sapi perah di wilayah sini, lereng Merapi itu sejarahnya dari zaman penjajahan Belanda. Jadi pada waktu itu di daerah Kaliurang tepatnya itu banyak wisma, loji ya, loji dalam hal ini kalau sekarang villa, yaitu untuk tempat istirahat orang Belanda. Nah, dan kebetulan orang Belanda sudah budaya minum susu sapi, susu segar. Nah, dia membawa sapi ke daerah lereng Merapi ini, dan akhirnya warga juga ikut pelihara sapi, dan sampai sekarang akhirnya sapi perah tersebar di Sleman ini, khususnya paling banyak di lereng Merapi. Seperti itu untuk awalnya, mungkin adanya sapi perah di sekitar lereng Merapi ini. Berdiri sejak 22 Desember 2016, ada sekitar 50 orang peternak yang menginisiasi pembentukan koperasi Samesta ini. Pemulihan ekonomi khususnya untuk warga terdampak langsung bagi peternak sapi perah di lereng Merapi. Jadi dibentuk kandang komunal di sini, dan setelah itu pengelolaannya didampingi oleh LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Setelah itu barulah Koperasi Sapi Merapi Sejahtera ini terbentuk pada awalnya pada tanggal 22 Desember 2006 dari anggota peternak yang memelihara di sini dan peternak dari luar kandang komunal ini. Jadi ada sekitar 50 orang untuk menginisiasi untuk pembentukan koperasi sapi. Koperasi Samesta ada 5 unit. Unit pertama unit susu, terus yang kedua unit sapi perah, yang ketiga unit konsentrat, yang keempat unit pengolahan pupuk kompos, yang kelima unit eduwisata. Sistem pemeliharaan ternak di Koperasi Samesta, atau yang biasa disebut sistem gaduh,
memiliki 3 cara, yaitu: pertama, sistem bagi hasil pedet atau anak sapi, yaitu 40% hasil dari penjualan pedet kembali ke koperasi, dengan harapan dapat digulirkan ke anggota lain, sedangkan 60%-nya merupakan hak milik peternak. Kedua, sistem pedet, yaitu peternak mendatangkan pedet untuk koperasi, dan melalui beberapa proses negosiasi, pedet tersebut menjadi hak milik koperasi. Ketiga, sistem darah bunting, yaitu peternak mendatangkan sapi dengan kondisi bunting, lalu koperasi memiliki kewajiban setor susu sebagai administrasi bagi para peternak. Untuk populasi di bulan kemarin total itu baru sekitar 700-an ekor. Nah, kita terbagi di kandang komunal sendiri dan ada di luar, anggota di luar. Kebetulan sampai bulan ini anggota dan maupun jumlah kelompok yang ada di Koperasi Samasta ini ada 15 kelompok. Nah, kebetulan di Kecamatan Cangkringan dan di Kecamatan Pakem wilayah kerja kita tersebar di situ, khususnya di Kelurahan Bularjo, dan untuk yang Pakem di Kelurahan Pakem Kelurahan Argobinangun dan Purwobinangun, seperti itu. Oh iya, untuk perawatan sapi hampir sama sih, hampir sama. Setiap hari kita berikan yang jelas pakan kita berikan konsentrat itu kita berikan sekitar 1-2% dari berat badan, tergantung produksi yang dikeluarkan setiap hari. Terus untuk rumput yang diberikan itu hijauan dalam bentuk rumput kelonjono, king grass seperti ini. Nah, ini dengan acuan 10% dari berat badan. Misalnya dari induk seperti ini atau seperti ini bobot 400 kilo, nah itu hijauan yang diberikan sekitar kurang lebih 40 kilo seperti itu. Dan setiap hari juga dimandikan sebelum dilakukan pemeran, kadang dimandikan, dan kesehatan juga kaitan penambahan mineral. Istilah mineral, sapi perah sangat membutuhkan mineral karena biasanya sapi kalau kurang mineral dengan produksi yang tinggi, sapi juga rentan sakit seperti itu. Itu tadi tergantung. Ya, untuk angka kuman untuk standar pabrik itu diharapkan di bawah 1 juta, di bawah 500.000 lah, itu masih bagus. Tapi kalau sudah di atas 1 juta, itu yang perlu kita koreksi. Bagaimana pemeran di tingkat kelompok, di tingkat peternak, tingkat kebersihan kandang, kebersihan sapi, kebersihan peralatan, itu perlu kita evaluasi.
Oh ya, untuk regenerasi sapi kita biasanya untuk laktasi keempat ataupun kelima itu kan sudah tua, secara produksi juga sudah berturun. Itu biasanya kita tukarkan ataupun kita membesarkan dari pedet anak yang dihasilkan dari induk tersebut. Nah, biasanya kalau pedetnya betina, harapan dari koperasi itu jangan dijual, nanti bisa untuk replacement, pengganti dari induk tersebut. Untuk sapi yang sudah tidak produktif akan dijual karena secara ekonomi dianggap sudah upkir. Setelah itu dilakukan pergantian dengan menggunakan bibit sendiri ataupun dari luar. Prosesnya susu yang kita hasilkan dari peternak dan masuk ke koperasi. Untuk distribusi penjualannya, untuk yang pertama kita penjualan retail, jadi konsumen langsung. Jadi ada yang datang ke sini mengambil dan biasanya diolah pasteurisasi maupun yogurt, dan ada yang keju juga. Nah, kebetulan 70% susu yang masuk yang dihasilkan Koperasi Samesta ini dipasarkan di pasar retail konsumen langsung untuk pengolahan tadi pasteurisasi, yogurt dan keju. Kenapa? Karena secara kualitas juga bagus. Nah, jadi untuk pengolahan tadi itu harus dipilihkan dari susu yang bagus. Terus untuk 30%-nya kita juga harus kirimkan ke pabrik, ke industri pengolahan susu. Dalam hal ini kita kirim ke PT Sari Husada. Produk-produk yang menggunakan susu dari Koperasi Samesta sangat banyak. Salah satunya yang merupakan unggulan yaitu dari UD Gizindo. UD Gizindo merupakan badan usaha yang bergerak di bidang pengolahan susu di daerah Brayut, Sleman, Yogyakarta. Produk yang dihasilkan antara lain susu sapi dengan berbagai varian rasa, seperti coklat, stroberi, green tea, taro, dan durian. Kesulitan pasti ada. Misalnya kita di sini juga masih sewa lahan 1,7 ini, beban sewa kita juga besar, makanya kita pengurus juga berpikir dengan beban yang besar, beban operasional yang besar ini, kita harus berpikir untuk meningkatkan kapasitas kita. Yang pertama, kita juga harus menambah populasi sapi kita. Dengan adanya penambahan populasi, otomatis susu yang kita dihasilkan itu lebih besar. Karena kita terus terang saja untuk kebutuhan untuk produk susu masih kurang-kurang. Jadi kita untuk melayani penjual retail saja belum bisa kita layani semua. Jadi harapannya target saya untuk tahun ini sudah 3.500 liter. Harapannya di tahun depan itu bisa 4.000 sampai 5.000 liter. Insya Allah seperti itu. Susu sapi adalah salah satu produk olahan protein hewani yang disukai oleh masyarakat. Selain karena rasanya yang nikmat, susu sapi memiliki banyak manfaat yang baik untuk tubuh, khususnya untuk kesehatan tulang dan gizi. Karena tidak diragukan lagi manfaatnya, banyak sekali produsen susu lokal yang mulai bermunculan. Produsen susu lokal di Indonesia ingin menggalakkan gerakan budayakan minum susu, agar masyarakat Indonesia paham akan manfaat yang dimiliki oleh susu itu sendiri. Jadi, sudahkah kalian minum susu hari ini? Jika belum, budayakan untuk meminumnya setiap hari ya.